Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Di dalam alam para dewa, tak terbilang banyaknya para legenda yang bertarung memperebutkan sebuah kubus misterius. Setelah suatu pertempuran, kubus tersebut lenyap begitu saja. Lin Ming menemukan kubus misterius tersebut dan memulai perjalanannya menjadi pahlawan di negerinya. Episode pertama dengan judul Lin Ming. Langsung ke dalam alurnya. Di kota Sky Fortune, ibu kota kerajaan Sky Fortune, 7 rumah bela diri yang mendalam berdiri di depan pegunungan Zhou yang lebih besar. 7 rumah bela diri yang mendalam, ini adalah rumah bela diri yang didirikan oleh 7 lembah mendalam, sebuah sekte seni bela diri dengan warisan lebih dari 600 tahun. Itu juga satu-satunya rumah bela diri yang didirikan oleh mereka di Kerajaan Keberuntungan Langit. Sebagai rumah bela diri terbesar, 7 rumah bela diri yang mendalam memiliki sejumlah besar keterampilan bela diri warisan dan guru seni bela diri sebagai guru. Wajar jika itu akan menjadi tanah suci bagi banyak seniman bela diri muda yang bercita-cita tinggi. Sejalan dengan itu, kualifikasi masuk untuk rekrutan baru di Seven Profound Martial House ditetapkan pada ambang yang sangat tinggi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa hanya 1 dari sejuta yang bisa lolos. Di bawah terik musim panas, seorang anak laki-laki berdiri di dalam hutan pegunungan Zhou yang besar. Kedua tinjunya dibungkus dengan potongan kain saat dia berdiri telanjang dada di depan pohon besar yang tampak kasar. Dia melayangkan pukulan demi pukulan, menghantam batang pohon dengan keras. Peng, peng. Suara keras bergema di sekitar hutan. Lapisan kulit kayu yang tebal pada pohon besar yang tertimpa telah tenggelam ke bawah dengan jelas, memperlihatkan tekstur kayu keabu-abuan. Di permukaannya, jejak darah bisa terlihat. Nama anak laki-laki ini adalah Lin Ming. Dia memiliki bakat bela diri kelas 3. Di kerajaan Sky Fortune, setengah dari warganya tidak memiliki bakat bela diri untuk dibicarakan dan tidak cocok untuk menjalani seni bela diri. Adapun separuh lainnya, setidaknya 80% dari mereka memiliki bakat bela diri kelas 1. Bahkan jika orang-orang ini berlatih seni bela diri, mereka tidak akan bisa menjangkau kemana-mana. 1 dari 10 orang yang tersisa memiliki peluang 90% memiliki bakat bela diri kelas 2. Jika orang-orang ini rajin berlatih seni bela diri, mereka akan memiliki kesempatan untuk mencapai sesuatu dalam hidup. Namun, menjadi master seni bela diri hampir tidak ada harapan bagi mereka. Bakat bela diri kelas 3 Lin Ming dapat dianggap sebagai eksistensi kelas tinggi. Jika seseorang menjadi sombong, orang dapat mengklaim bahwa dia adalah yang terbaik dari hasil panen. Namun, bahkan dengan bakat bela dirinya, masih akan sulit baginya untuk memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Lin Ming sangat menyadari hal ini. Bersama dengan teman masa kecilnya, Lan Yunyu yang cantik yang juga memiliki bakat bela diri kelas 3, mereka setuju untuk mengikuti ujian masuk ke Sky Fortune Martial House meskipun itu tidak sebaik 7 rumah bela diri yang mendalam. The Sky Fortune Martial House adalah bagian dari Sky Fortune Kingdom. Sejak awal berdirinya, ia hanya memiliki keterampilan bela diri, warisan, dan fondasi yang bernilai 80 tahun, jumlah yang sangat terbatas. Keterampilan bela diri warisan adalah sesuatu yang sangat penting bagi seniman bela diri. Tanpa seperangkat keterampilan bela diri yang baik, tujuan menyelesaikan ranah pelatihan tubuh terakhir, ranah kondensasi pulsa, atau lebih tinggi akan hampir mustahil. Alam pulse condensation adalah alam yang diimpikan dan diimpikan oleh sebagian besar seniman bela diri. Itu juga merupakan titik balik pertama bagi para pembudidaya jalur bela diri. Setelah alam kondensasi puls berhasil dicapai, umur seorang seniman bela diri akan sangat meningkat. Selain itu, mereka juga akan diberi gelar bangsawan, memungkinkan mereka untuk hidup sejahtera,
membawa berkah bagi keturunan mereka. Dalam pelatihan alam kondensasi puls inilah Sky Fortune Martial House jatuh dengan cepat di belakang 7 rumah bela diri yang mendalam. Jantung Lin Ming berdenyut demi jalan seni bela diri. Wajar jika dia juga ingin memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Jika bakatnya tidak mencukupi, maka dia hanya bisa mengandalkan ketekunan dan ketekunannya sendiri untuk mengesankan penguji. Namun, kemungkinan dia masuk sangat rendah. Apalagi, begitu dia gagal, dia harus menyia-nyiakan waktu setengah tahun untuk menunggu kesempatan lain. Bagi seniman bela diri, jumlah waktu ini sangat berharga. Menempatkan semua ini sebagai pertimbangan, selain fakta bahwa dia telah berjanji pada Lan Yunyu, Lin Ming malah memutuskan untuk memasuki Sky Fortune Martial House. Lin Ming dan Lan Yunyu telah berlatih dan bermain bersama selama bertahun-tahun. Meski mereka berdua masih muda dan topik pernikahan tak kunjung muncul, emosi itu sudah mulai bertunas. Orang tua Lin Ming di sisi lain, telah menunjukkan persetujuan dan cinta mereka terhadap Lan Yunyu. Mereka selalu mengundang Lan Yunyu ke rumah mereka untuk makan malam. Perasaan saling menguntungkan ada antara Lin Ming dan Lan Yunyu, hanya menyisakan selembar kertas tipis di antara keduanya. Begitu mereka tumbuh sedikit lebih tua, kertas ini pasti akan robek. Lin Ming memandang kesepakatan di antara mereka berdua dengan serius. Dia telah memutuskan untuk menyerang alam pulse condensation bahkan jika dia hanya bisa berlatih di dalam Sky Fortune Martial House. Namun, pada hari Sky Fortune Martial House mengadakan penilaian masuknya, Lan Yunyu tidak muncul. Pada awalnya, Lin Ming berasumsi bahwa Lan Yunyu tidak dapat datang karena beberapa hal. Baru kemudian dia mengetahui Lan Yunyu memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Selain itu, orang yang memastikan kesuksesannya menjadi murid 7 rumah bela diri yang mendalam adalah Zhu Yan, tuan muda jenius dari keluarga nomor 1 kota Mulberry Hijau. Meskipun Lin Ming baru berusia 15 tahun, dia telah menemani orang tuanya di luar kota sebelumnya. Dengan demikian, ia memiliki tingkat kedewasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Dia memahami makna di balik tindakan Zhu Yan untuk memastikan bahwa 7 rumah bela diri yang mendalam menerima Lan Yunyu. Untuk keluarga besar seperti keluarga Zhu, prasyarat mereka dalam memilih calon istri tidak terletak pada penampilan, melainkan bakat bela diri mereka. Istri yang sangat berbakat akan memiliki peluang lebih tinggi untuk melahirkan seorang jenius bela diri. Meskipun keluarga Lan Yunyu hanya rata-rata, bakat bela diri kelas 3-nya sangat bagus mengingat jenis kelaminnya. Selain itu, Lan Yunyu sendiri adalah wanita cantik dengan temperamen yang luar biasa. Wajar jika Zhu Yan akan jatuh cinta padanya. Bagi Lan Yunyu, perbedaan antara Sky Fortune Martial House dan Seven Profound Martial House terlalu besar. Peluang, kehormatan, kemuliaan, dan potensi pencapaian yang bisa diberikan keduanya tidak ada bandingannya. Ini terutama benar mengenai perpanjangan kehidupan yang dapat diperoleh setelah seseorang berhasil mencapai alam kondensasi pulsa. Godaan seperti itu sungguh tak tertahankan bagi para gadis. Dihadapkan pada prospek yang begitu menarik, kebanyakan wanita akan memilih untuk pergi dengan Zhu Yan juga. Bagaimanapun, Zhu Yan sendiri memiliki fitur tampan dan latar belakang keluarga serta masa depannya sama-sama jauh lebih baik dibandingkan dengan Lin Ming. Meskipun dia bisa memahami ini, mengatakan bahwa masalah ini tidak terlalu mempengaruhi Lin Ming akan menjadi kebohongan. Dia mengurung diri di dalam kamarnya selama 3 hari. Setelah itu, dia keluar dan melanjutkan untuk makan, tidur dan berlatih. Selain itu, intensitas latihannya menjadi jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Sebelum Lan Yunyu meninggalkannya, Lin Ming telah membuat keputusan untuk menerobos ke ranah kondensasi puls dan mengejar ranah kultivasi bela diri yang lebih tinggi. Lin Ming saat ini tidak berbeda.
Jika dia masih memiliki keraguan sebelumnya, maka tindakan Lan Yunyu untuk meninggalkannya telah memperkuat tekadnya menuju jalan seni bela diri. Dia membuat keputusan untuk memasuki penilaian masuk untuk 7 rumah bela diri yang mendalam, tidak peduli seberapa sulit prosesnya. Peng, peng. Suara keras dari tinju yang membentur batang pohon bergema terus-menerus di seluruh hutan. Nama pohon ini adalah pohon kayu ulin. Tidak hanya memiliki lapisan kulit kayu yang sangat keras, ia juga memiliki sifat regeneratif yang kuat. Banyak pemula jalur bela diri akan memilih pohon kulit besi ini untuk melatih diri mereka sendiri. Setelah membuang pukulan yang tak terhitung banyaknya, Lin Ming akhirnya kelelahan sendiri. Bersandar di batang pohon, dia duduk di atas sebongkah batu dan mengambil beberapa tumbuhan dari ransel yang diletakkan di tanah. Dia mengoleskannya ke permukaan tinjunya dan meremasnya. Bagi mereka yang menekuni seni bela diri, sering menggunakan ramuan perawatan tubuh. Tidak melakukannya akan menyebabkan luka dalam menumpuk. Setelah luka dalam ini terakumulasi, ada kemungkinan menjadi lumpuh atau bahkan kematian. Tanaman ini disebut rumput benang besi. Nama ini diberikan karena sari hijau yang dihasilkan dari perasan rumput benang besi dapat membantu menyembuhkan luka tetapi akan menyebabkan sensasi yang sangat menyakitkan seperti benang besi menyikat luka. Lin Ming menggertakkan giginya saat dia menahan rasa sakit. Dia mengambil kain putih dari dalam ransel dan menggulungnya di sekitar tinjunya, membalutnya. Sejujurnya, ada banyak tumbuhan lain yang lebih efektif dibandingkan dengan rumput benang besi. Tumbuhan ini juga memiliki efek samping yang lebih ringan, tetapi harganya jauh lebih mahal. Keadaan Lin Ming membuatnya tidak mungkin untuk membeli ramuan tersebut. Orang tua Lin Ming menjalankan sebuah restoran di dalam Green Mulberry City. Namun, restoran ini bukan milik mereka, itu sebenarnya milik keluarga Lin dari Green Mulberry City. Meskipun nama belakang Lin Ming juga Lin, garis keluarganya telah dipisahkan dari keluarga Lin oleh beberapa generasi. Keluarga Lin menyerahkan sebagian dari aset mereka yang kurang penting ke tangan kerabat jauh mereka untuk manajemen. Mata pencaharian orang tua Lin Ming bergantung pada manajemen restoran ini. Setiap tahun mereka akan diberi sejumlah pendapatan tetap dan sejumlah komisi. Uang ini secara alami cukup bagi mereka untuk bertahan hidup, namun, akan sangat sulit untuk menggunakannya untuk mendanai pengejaran seni bela diri Lin Ming. Orang tua Lin Ming awalnya ingin Lin Ming melanjutkan bisnis keluarga dan menjadi manajer restoran. Namun, melihat pengabdian bersemangat Lin Ming terhadap jalur bela diri, mereka malah memilih untuk mengambil semua tabungan mereka untuk Lin Ming untuk membeli ramuan penyembuhan. Sejak itu, tabungan keluarga Lin Ming menurun sedikit demi sedikit. Tapi Lin Ming di sisi lain tetap pada tahap pertama pelatihan tubuh. Tahap latihan tubuh adalah alam pertama bagi mereka yang mengejar jalan seni bela diri. Ini melibatkan penempaan tubuh mereka dan dipisahkan menjadi 6 tahap. Tahap pertama adalah strength training, kedua flash training, ketiga viscera training, keempat altering muscle, kelima bone forging dan keenam pulse condensing. Setelah itu, seseorang akan bisa masuk ke alam hautian. Setelah mengoleskan jus rumput benang besi ke lukanya, Lin Ming beristirahat selama 1 jam agar lukanya menyerap khasiat obat dari ramuan tersebut. Dia kemudian menegakkan tubuhnya dan akan terus melatih tinjunya ketika seorang pemuda gemuk muncul. Pemuda gemuk ini membawa pedang panjang bersamanya. Melihat Lin Ming, dia menyeringai dan berbicara. Saudara Lin, hari ini adalah hari pendaftaran untuk ujian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam. Apakah Anda kebetulan melupakannya? Mengapa Anda masih melatih tinju Anda di sini? Petik 2. Nama pemuda ini adalah Lin Xiaodong, dia sedikit lebih muda dari Lin Ming. Tumbuh bersama, keduanya memiliki ikatan persaudaraan yang sangat kuat. Lin Xiaodong adalah keturunan langsung dari keluarga Lin. Namun, bahkan untuk keturunan langsung,
terdapat sistem peringkat. Ketika itu terjadi, Lin Xiaodong adalah bagian dari peringkat terendah. Adapun orang tua Lin Xiaodong, mereka juga terlibat dalam bisnis dan memiliki hubungan dekat dengan orang tua Lin Ming. Setelah melihat Lin Xiaodong, Lin Ming mengalihkan perhatiannya kembali ke batang pohon dan berkata, "Bagian awal pendaftaran akan memiliki terlalu banyak orang. Antrian akan memakan waktu 2-4 jam. Pergi ke sana sekarang akan membuang-buang waktu." Petik 2. Sialan, kau bahkan tidak akan melepaskan waktu sesedikit ini. Apakah Anda benar-benar harus bertindak sejauh itu? Lin Xiaodong dengan berlebihan berkata dan berjalan ke batang pohon. Melihat cekungan yang disebabkan oleh tinju dan jejak darah yang menodai kayu, dia berbalik untuk melihat tinju di balut Lin Ming. Dia kemudian mendesah kecewa. "Kamu benar-benar gila, bisa merusak kayu iron bark sedemikian rupa. Namun, dengan metode pelatihan Anda saat ini, rumput benang besi saja tidak akan cukup. Jika kamu terus begini, tanganmu akan menjadi lumpuh." Petik 2. Lin Ming tidak menanggapi. Jalan seni bela diri adalah perjuangan terus-menerus melawan surga. Mempertimbangkan bakat bela diri kelas 3, mencapai tahap ke-6 pulse condensation akan sangat sulit. Jika dia tidak memberikan segalanya saat dia masih muda, maka dia tidak akan memiliki harapan untuk mencapai tujuannya. Setelah dia memberikan segalanya, pasti akan ada kemungkinan dia menjadi lumpuh karena akumulasi luka dalam. Namun, ada juga kemungkinan dia mencapai kesuksesan sebelum itu terjadi. Dan begitu dia berhasil memasuki alam kondensasi pulsa, dia bisa mencapai temperamen tubuh yang sebenarnya dan luka dalam akan lenyap. Untuk Lin Ming, ini adalah pertempuran dengan punggungnya melawan sungai yang mengamuk. Ini juga merupakan pertaruhan dengan mempertaruhkan nyawanya. Lin Xiaodong menghela nafas dan mengeluarkan bundel dari dadanya. Dia membuka bungkusan itu lapis demi lapis dan berkata, "Saudara Lin, ambil ini." Lin Ming berbalik dan terkejut menemukan ginseng berwarna merah darah tergeletak di atas bungkusan kain. Dilihat dari penampilannya, jenis ginseng darah ini setidaknya berusia 100 tahun. Itu adalah obat bermutu tinggi yang digunakan untuk menyembuhkan luka dan darah bergizi. Sepotong tipis sudah cukup untuk setiap penggunaan. Selain itu, khasiat penyembuhan yang kuat dari ginseng darah ini sangat lembut. Ginseng darah ini harus bernilai setidaknya 150 tael emas, setara dengan pendapatan tahunan keluarga Lin Ming. Lin Ming membeku dan dia menggelengkan kepalanya. "Saya tidak bisa menerima ginseng darah ini. Meskipun mereka adalah saudara dekat, ginseng darah ini terlalu mahal." Posisi Lin Xiaodong dalam keluarga Lin sangat rendah. Meskipun situasi keluarganya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Lin Ming, masih jauh dari nyaman jika pendapatan mereka digunakan untuk melengkapi pelatihan bela diri Lin Xiaodong. Lin Xiaodong dengan paksa mendorong blut ginseng ke tangan Lin Ming dan berkata, "Aku membelikan blut ginseng untukmu. Anda tahu bagaimana saya berlatih, saya memancing setiap 3 hari dan mengeringkan jaring ikan setiap 2 hari. Cedera tubuh saya tidak lebih dari nilai kentut. Menggunakan ini akan sia-sia. Jika Anda menolak maka saya akan membeli ini secara gratis. Saya tidak memiliki banyak ambisi dalam hidup. Saya hanya ingin terus mempertahankan posisi saya sebagai keturunan langsung dari keluarga Lin. Selama aku tidak kehilangan posisi ini dan generasi penerusku juga bisa berhasil mempertahankan tempat mereka di keluarga Lin, itu sudah cukup bagiku." Petik 2. Lin Ming terdiam sejenak sebelum menerima ginseng darah. Dia lalu berkata, "Baiklah, saya akan menerima ginseng darah ini. Demi ginseng ini, saya akan menerobos ke alam kondensasi pulsa." Petik 2. Haha, sekarang lebih seperti itu. Anda tidak hanya harus menerobos ke dalam alam kondensasi puls, Anda juga harus membalikkan bajingan Zuyan itu. Bajingan itu sudah lama merusak pemandangan. Petik 2.
Zuyan, ya, Lin Ming menghela nafas ringan. Zuyan sudah diterima di 7 rumah bela diri yang mendalam. Selain itu, Zuyan saat ini adalah salah satu murid peringkat tinggi dalam kediaman surgawi batin. Kekuatannya telah mencapai puncak tahap ketiga pelatihan tubuh. Meski begitu, Lin Ming telah menetapkan mengalahkan Zuyan sebagai tujuannya. Keputusan ini bukan karena Lan Yunyu melainkan karena mengejar jalur bela diri. Jalan ini mengharuskan dia menembus satu ambang demi satu, menaklukkan gunung demi gunung. Adapun Zuyan, dia memiliki tempat terhormat sebagai yang pertama ditaklukkan. Di dasar pegunungan Zhou yang besar terdapat hamparan bangunan yang panjangnya mencapai 20 mil. Ini adalah area operasi untuk 7 rumah bela diri yang mendalam dan hari ini adalah hari pendaftaran bagi mereka yang ingin mengikuti penilaian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam. Kerumunan berkumpul di lapangan sebelum 7 rumah bela diri yang mendalam. Meskipun Lin Ming dan Lin Xiaodong sengaja memilih untuk datang terlambat, mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan jumlah pelamar. Para pelamar semuanya berbaris dalam 3 baris, dengan masing-masing baris memanjang hingga beberapa meter. Dilihat dari antrian saat ini, dibutuhkan 1 jam sebelum pendaftaran dapat diselesaikan. Kami harus menunggu, Lin Xiaodong mendesah dan berdiri tak berdaya dalam antrean. Lin Ming menganggukkan kepalanya. Hei, hanya ada sedikit orang di sana. Lin Xiaodong menunjuk ke arah gerbang kecil di dekatnya. Hanya ada sedikit orang di sana. Selanjutnya, tanahnya juga sudah dilapisi karpet merah. Tempat itu disediakan untuk para bangsawan. Lin Ming memperhatikan tulisan di papan nama. Karena 7 rumah bela diri yang mendalam dibangun di atas tanah, bangunan, dan sumber daya kerajaan Sky Fortune, wajar saja bagi mereka untuk memberikan wajah kepada kelas elit kerajaan. Faktanya, banyak urusan rumah bela diri akan diserahkan kepada para elit untuk dikelola. Salah satu contohnya adalah pendaftaran ujian masuk hari ini. Sialan, Lin Xiaodong bergumam tidak puas. Bangsawan adalah sesuatu yang hanya dapat diberikan oleh keluarga kekaisaran dan dapat diwariskan. Meskipun keluarga Lin adalah keluarga kaya, itu bukanlah keluarga bangsawan. Lin Xiaodong mengutuk para bangsawan sambil menghibur dirinya sendiri ketika pintu gerbang terbuka. 2 pria muda melangkah keluar dari gerbang, salah satunya mengenakan pakaian biru dengan pedang panjang yang menempel di pinggangnya. Rambutnya diikat menjadi potongan kepala berwarna emas dan dia memiliki penampilan yang tampan. Melihat penampilan pria ini menyebabkan Lin Ming mengerutkan kening. Ini tidak lain adalah Zuyan. Putri keluarga Zhu telah menikah dengan keluarga kekaisaran dan telah menjadi selir favorit kaisar. Dengan keunggulan ini di keluarga kerajaan, keluarga Zhu melonjak menjadi keluarga nomor 1 di Green Mulberry City. Selain itu, mereka juga diberikan pangkat bangsawan, sehingga memungkinkan Zuyan untuk memastikan masuknya Lan Yunyu ke 7 rumah bela diri yang mendalam. Sial, kita akhirnya bertemu dengan orang yang menjijikkan, gumam Lin Xiaodong dengan tidak senang. Zuyan sedang berjalan berdampingan dengan pemuda lainnya. Beberapa bangsawan lain yang menunggu di luar kemudian memilih untuk mengikuti mereka berdua. Tampaknya Zuyan membawa pemuda lainnya untuk mendaftar. Keduanya terus berjalan ke depan. Pada tingkat ini, tidak dapat dihindari bahwa Lin Ming dan Zuyan bertemu satu sama lain. Dengan posisi dan kekuatannya saat ini, mungkin saja dia akan berakhir sangat menderita jika mereka bertemu satu sama lain. Tapi, Lin Ming memilih untuk tidak lari dan malah melihat ke depan dengan tenang saat Zuyan mendekat. Kecepatan Zuyan terganggu setelah melihat Lin Ming dan Lin Xiaodong. Reaksi pertamanya adalah shock. Setelah itu, dia mengerutkan kening. Melihat Lin Ming membuatnya merasa tidak nyaman. Meskipun dia telah merebut Lan Yunyu, dia menolak untuk melakukan tindakan keintiman sebelum pernikahan mereka. Jelas,
Lin Ming masih ada di dalam hati Lan Yunyu, belum lagi perasaan bersalahnya. Satu-satunya alasan dia memilih Zuyan adalah karena 7 rumah bela diri yang mendalam. Sebagai seorang pria, Zuyan tidak dapat mentolerir fakta bahwa hati calon istrinya tetap dalam genggaman pria lain. Anda dipanggil Lin Ming, apakah saya benar? Betapa tidak terduga, Anda benar-benar mengikuti kami sampai ke sini. Anda, dengan hanya tingkat kultivasi tahap pertama dalam pelatihan fisik ingin mengikuti tes untuk memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Petik 2. Makna di balik kata-kata Zuyan sangat jelas. Dia tidak akan pernah membiarkan Lin Ming memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Meskipun kekuatan Lin Ming bukanlah ancaman baginya, keberadaan Lin Ming dalam 7 rumah bela diri yang mendalam akan membuat Lan Yunyu tidak mungkin melupakan Lin Ming. Berhasil atau tidaknya saya lulus penilaian adalah masalah saya sendiri. Saya di sini bukan karena mengikuti siapapun. Saya di sini karena mengejar jalan seni bela diri. Petik 2. Jalan seni bela diri. Hanya bakat di atas rata-rata sepertimu yang berani mengucapkan kata-kata mengejar jalur bela diri. Penghinaan. Karena itu, jari Zuyan mengeluarkan suara ringan, setelah itu, pedang panjangnya ditembakkan dari sarungnya. Zuyan menggenggam pedang dan menebas udara, melepaskan energi pedang yang kuat, yang menciptakan suara yang membelah udara. Gelombang yang nyaris tidak terlihat terbang keluar, langsung menebang setengah kanopi pohon di dekatnya. Suara pususu bisa terdengar saat sejumlah besar cabang dan daun jatuh ke tanah. Orang-orang di sekitar semua menatap dengan mata melotot. Kebanyakan dari mereka seusia dengan Zuyan dan tidak jauh lebih muda. Namun, pencapaian Zuyan di jalan bela diri telah meninggalkan mereka jauh di belakang. Alasan Zuyan melepaskan tebasan pedang ini adalah untuk memberi Lin Ming pukulan mental, dan menunjukkan kepadanya perbedaan antara mereka berdua. Saya adalah bakat bela diri kelas 4. Saya mulai berlatih seni bela diri sejak saya berusia 12 tahun, mengonsumsi pil obat yang tak terhitung jumlahnya dalam prosesnya dan sekarang telah memasuki sekte pedang kediaman surgawi dalam 7 rumah bela diri yang mendalam. Saya saat ini berada di puncak tahap ketiga pelatihan tubuh. Meski begitu, saya baru memulai perjalanan seni bela diri. Namun, seseorang seperti Anda yang hanya memiliki tahap pertama dalam latihan fisik berani berbicara tentang seni bela diri. Petik 2. Cara bicara Zuyan sangat sombong, itu menyebabkan Lin Xiaodong menjadi marah. Bernama Zu, Anda hanyalah seseorang yang lahir 2 tahun lebih awal dari kami. Apa yang kamu banggakan? Jika usia kita terbalik, senior ini hanya akan menggunakan satu tangan untuk membuangmu. Petik 2. Zuyan mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat Lin Xiaodong. Dia mengambil langkah maju, energi primal di dalam tubuhnya meledak keluar saat dia bertanya. Kamu siapa? Aku, karena tekanan menindas yang dikirim oleh Zuyan, kata-kata Lin Xiaodong tersangkut di tenggorokannya. Dia mundur selangkah, menelan ludahnya sendiri dan menepuk dadanya sebelum berbicara. Tuan muda ini disebut Lin Xiaodong, sebaiknya Anda mengingatnya. Lin Xiaodong. Orang-orang dari keluarga Lin yang memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya dapat dihitung dengan satu tangan. Apa yang membuatmu berpikir bahwa badut sepertimu memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku? Itu termasuk bahkan Anda, Lin Ming. Jika bukan karena Lan Yunyu, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya sama sekali. Saya akan memberi Anda nasihat ini, seorang pria harus tahu batasannya sendiri. Seseorang seperti Lan Yunyu bukanlah seseorang yang bisa Anda tandingi. Seorang wanita dengan talenta bela diri tingkat 3 dengan penampilan dan sikap yang baik jarang terjadi di Green Mulberry City. Kebanyakan dari mereka hanya akan muncul di keluarga besar. Namun, mengingat konflik kepentingan antara keluarga besar,
mereka tidak akan pernah membiarkan wanita berbakat mereka dinikahkan dengan keluarga lain, yang mengarah pada penguatan garis keturunan saingan mereka. Dengan demikian, sebagian besar keluarga besar akan meminta pihak laki-laki menikah dengan keluarga mereka. Inilah alasan mengapa Zhu Yan mengatakan itu. 1000 tael emas. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak ingin melihat wajah Anda lagi. Kata Zhu Yan sambil mengeluarkan setumpuk uang emas dari lengan bajunya. Orang-orang di sekitar tidak bisa berkata-kata. 1000 liang emas adalah jumlah uang yang sangat tinggi, cukup untuk seorang seniman bela diri di tahap pelatihan fisik untuk membeli ramuan bermutu tinggi yang diperlukan untuk penggunaan pelatihan hingga 3 tahun. 1000 tael emas. Apakah Anda menganggap kami sebagai pengemis? Lin Xiaodong mendorong kembali tumpukan uang emas. Sejujurnya, dia hanya mengenakan fasad yang berani. Bahkan baginya, 1000 tael emas adalah kekayaan yang sangat besar. Zhu Yan menjentikkan tangannya dan kekuatan memukul mundur yang kuat menjatuhkan Lin Xiaodong. Zhu Yan dengan dingin menatap Lin Ming, menunggu jawabannya. Lin Ming menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara dengan nada lambat namun kuat. Zhu Yan, aku bukan tandinganmu dalam hal bakat, aku bahkan kurang dari itu dalam hal latar belakang keluarga. Bagaimanapun, penanaman seni bela diri tidak hanya bergantung pada bakat dan dukungan finansial, ada faktor yang lebih penting, hati seorang seniman bela diri. Petik 2. Kultivasi seni bela diri Anda dilakukan demi kekayaan, status, dan kesombongan. Bagaimanapun, kultivasi pencak silat saya dilakukan demi mengejar jalan pencak silat. Jalan seni bela diri tidak ada untuk mereka yang memiliki bakat, tidak untuk mereka yang memiliki otoritas, dan tidak untuk mereka yang memiliki uang. Itu ada untuk mereka yang jantungnya berdetak demi seni bela diri. Akan datang suatu hari ketika aku akan melampauimu. Saat dia mencapai akhir kalimatnya, Lin Ming mengucapkan setiap kata dengan penekanan dan dengan suara yang jelas. Setiap orang yang berdiri di dekatnya bisa dengan jelas memahami apa yang dia katakan. Bakat bela diri kelas 3 ingin mengejar bakat bela diri kelas 4. Selain itu, ada kesenjangan yang sangat besar dalam hal latar belakang di antara mereka berdua. Bocah ini sudah gila. Mendengar kata-kata Lin Ming, Zhu Yan menjadi tertegun sejenak sebelum tertawa. Baik, memang sangat bagus. Saya akan menunggumu. Setelah mengatakan itu, Zhu Yan menyimpan tumpukan uang emas itu. Dengan suara, "Weng," pedang panjang itu kembali ke sarungnya. Zhu Yan kemudian menatap Lin Ming lama sebelum berbalik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.